bagaimana pentingnya sejarah Geger Cilegon itu, karena lewat peristiwa sejarah Geger Cilegon itulah bangsa Indonesia akan mengetahui perjalanan panjang catatan sejarahnya di masa silam sampai ke masa sekarang. Dan itu sangat penting diketahui karena itu merupakan sebagai landasan bagi pembentuk karakter sebuah bangsa sehingga bangsa itu menemukan jati dirinya. Kalau tidak diperkenalkan dengan sejarahnya, suatu bangsa akan sulit menemukan jati dirinya karena dia akan mencari jati dirinya di jalan-jalan, di panggung-panggung, pakai speaker, teriak-teriak di jalan, kadang-kadang membawa-bawa nama Tuhan. Kalau kita tidak memahami sejarah memang akhirnya seperti itu. Karena ucapan teriakan takbir, kan kapan sih takbir itu diteriakan, mulai diteriakan di jalan-jalan, di pinggir-pinggir jalan, di atas-atas panggung, di atas mobil-mobil komando. Mulai kapan sih? Jadi saya mungkin akan bercerita dulu tentang peristiwa Geger Cilegon. Peristiwa Geger Cilegon itu sebuah gerakan revolusi bangsa Indonesia, saya menyebutnya begitu, walaupun ini skupnya skup Karesidenan Banten. Karesidenan Banten itu sebuah wilayah bekas Kesultanan Banten yang dimasukkan ke dalam struktur pemerintahan Hindia Belanda yang dinamakan Karesidenan. Wilayahnya tentu saja sama dengan Provinsi Banten sekarang, kurang lebihnya. Itu namanya Karesidenan. Dulunya ada kesultanan, namanya Kesultanan Banten. Kemudian begitu pemerintahan Hindia Belanda masuk, dirubahlah struktur kesultanan itu, dimasukkan ke dalam struktur pemerintahan Hindia Belanda namanya. Kemudian di situ dinamakan wilayah administrasinya adalah Karesidenan Banten. Dan satu-satunya wilayah yang tidak pernah damai dengan pemerintah itu cuma Karesidenan Banten. Tetapi itu dulu dan ada alasannya. Makanya saya memaklumi kenapa orang Banten ini harus berani melawan pemerintah gitu. Kenapa? Karena Kesultanan Bantennya dihapuskan. Jadi masyarakat Banten selain kehilangan sultan, juga jati dirinya, juga kehilangan simbolik kesultanan, kedaerahannya juga hilang. Malah yang di Cirebon bukan dihilangkan, ditambahin satu. Makanya sekarang ada kesepuhan, Kanoman, kesepuhan ditambahin sama Belanda itu pada tahun 1808. Jadi beda, ini saya sedang menceritakan perbedaan aja. Kenapa orang Banten melawan sama pemerintah, orang lainnya mah enggak? Ya, karena mereka kesultanannya tidak dihapuskan. Jadi alasannya itu. Dan ketika itu yang diutamakan oleh orang-orang Banten dalam rangka merebut kemerdekaan dari pemerintahan Hindia Belanda untuk mengembalikan pemerintahan yang berdaulat di Banten sebagai pengganti dari Kesultanan Banten yang sudah dihapuskan oleh Kerajaan Inggris pada tahun 1813 itu, para kiai itu mengedepankan taktik dan strategi perang tingkat tinggi. Jadi bukan teriak-teriak di jalan, padahal itu pemerintahnya pemerintah kafir waktu itu, karena ada satu prinsip yang diemban, yaitu Banten harus dianggap sebagai Dar el Islam yang sementara ini sedang diperintah oleh orang-orang kafir dan suatu saat akan direbut kembali. Tetapi mereka atau para kiai ini melakukan gerakannya, gerakan perlawanannya, atau saya sebut tadi gerakan revolusinya, tidak dengan recehan, teriak-teriak di jalan gitu, tidak. Tetapi bagaimana memikirkan, karena kalah di persenjataan, tetapi harus menang di strategi. Dan itu kalau tidak ada satu faktor ketidaksengajaan, sudah pasti menang Geger Cilegon itu. Dan Banten ini sudah direbut kembali dan Banten merdeka pada tanggal 9 Juli 18. Harusnya itu. Dan itu sudah matang semua direncanakan, tetapi ada faktor di luar perencanaan itu yang tidak pernah diduga, sehingga timbullah satu kegagalan. Dan waktu itu karena belum ada HP, belum ada WA, sehingga apa yang sudah dimusyawarahkan, jadi
berantakan itu, makanya akhirnya disebutnya geger Cilegon bukan geger Banten, karena untuk wilayah Bantennya belum meletusnya harusnya jam 10 dan sampai jam 11 siang itu meletusnya. Tapi akhirnya karena ada faktor keterlambatan, asisten residen Gubel sedang menemani residen Banten, sedang inspeksi ke Anyer dan akan melanjutkan ke Caringin. Akhirnya disitulah sesuatu yang tidak pernah diduga, akhirnya keterlambatan menangkap asisten residen Gubel itulah penyebab dari kekalahan atau keterlambatan menguasai Serang. Semua setelah Serang tidak terlama, akhirnya Cikande, Tanara, semua Anyar akhirnya tidak bisa dikuasai karena waktu yang sudah di luar perhitungan, yang sudah lewat waktunya. Harusnya duhur maksimum. Ini jam 3 sore Gubel baru bisa ditangkap dan barulah dinyatakan Cilegon dikuasai. Apabila Gubel sudah ditangkap itu baru Cilegon. Padahal Cilegon sudah dikuasai dari jam 7 pagi. Itu penyebabnya. Nah kemudian selama dalam perencanaannya itu juga bertahun-tahun tidak ada orang teriak-teriak di jalan, Allahu Akbar, takbir itu tidak ada. Padahal ini para kiai yang akan melawan pemerintahan yang dianggap kafir itu, karena mereka menyadari yang namanya kebesaran Tuhan itu, Allahu Akbar itu hanya ada di dalam hati diri ini, dan kita ini kecil. Kita kecil, jadi setiap kita mengucapkan takbir itu kita harus merasa diri kita kecil dan tidak pun berdaya upaya apa-apa.